Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dengan tema kurikulum dasar kedua. A. Jawablah pertanyaan mengenai metode individual system. 1. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. 2. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus secara individual system? Karena tidak mungkin dilakukan secara classical system. Kemudian dengan ini juga motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak dan kesukaan anak. Kemudian motivator dapat memberikan materi berdasarkan kemampuan anak. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. 4. Di Bimba, guru dan murid mempunyai peranan masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru sebagai motivator di Bimba tentu saja adalah belajar. Dan peran murid di Bimba adalah harus merasakan bermain yang menyenangkan. 5. Apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Perbedaannya, di individual system perbandingannya sedikit. Kemudian materi berbeda-beda, kurikulum menyesuaikan, dan anak sebagai subjek belajar. Di classical system, perbandingannya banyak, materi seragam, kurikulum sudah ditentukan, dan guru sebagai belajar. 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya, yaitu motivator harus mengenali karakter anak, kemudian cari tahu kesukaan anak dan masuki dunia anak. Kemudian dampingi selalu anak dengan memberikan motivasi dan reward. 7. Apa ya dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Tentu saja jika pendekatan dilakukan secara individual system, maka pendekatan itu akan secara bertahap dan pastinya menyenangkan. Menyenangkan bagi si anak dan motivatornya juga. 8. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya kebalikan dari individual system, di mana di sini kalau classical system tidak dapat dilakukan secara bertahap dan tentunya belum tentu dapat menyenangkan kegiatannya atau kurang menyenangkan. B. Jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill. 1. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentang konsentrasi anak itu pendek. Kemudian anak itu mudah teralihkan dan dapat cepat merasa bosan. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya dengan adanya variasi kegiatan belajar ini tentu tujuannya agar anak tidak cepat bosan. Kemudian dia bisa tetap semangat, antusias, dan tertarik dengan kegiatannya. 4. Sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yang pertama adalah kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk dalam aspek kognitif adalah contohnya membaca dan matematika. 6. Kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Kegiatan yang termasuk dalam aspek afektif adalah seperti contohnya berdialog, bercerita, bernyanyi, dan bermain. 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik?
Kegiatan aspek yang termasuk dalam psikomotorik adalah menulis, menarik garis, mewarnai. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Tentu saja dengan cara memvariasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses belajarnya. C. Jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat di sini adalah jika anak sudah senang, maka tentu saja anak mau mengulang. Jika seseorang anak merasakan senang, tentu saja dia akan mengulang kembali kegiatannya, apapun itu kegiatannya. Kemudian, nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jika seorang anak sudah mau mengulang-ulang kembali kegiatannya dalam prosesnya dia belajar, maka dia akan menjadi mampu mengikuti setiap kegiatannya, mampu dalam mempelajari minatnya apa saja yang dia sudah kerjakan. 3. Apa yang dimaksud dengan the law of the readiness atau hukum kesiapan? Hukum kesiapan di sini adalah jika anak sudah mampu, maka dia akan menjadi senang dan kegiatan itu menyenangkan. Jadi dalam teori psikologis pendidikan ini, the law of effect, the law of exercise, dan the law of the readiness ini memiliki hubungan berkesinambungan tanpa ada putus. Jadi ketika kita sudah senang, kita akan mau melakukan suatu kegiatan. Dengan kegiatan yang sudah kita lakukan secara terus-menerus, kita akan tapi kita akan mampu. Ketika kita sudah mampu, perasaan kita akan senang dan bahagia seperti itu.